Saya membuat aneka jajanan untuk isian snack box arisan Dawis, seperti pizza mini, pai susu, risoles dan misoa goreng. Khusus dalam video ini, saya akan menunjukkan cara membuat pizza mini. Untuk jajanan lainnya, kalian bisa menonton video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, dalam video ini, saya akan membuat pizza mini. Untuk pemula, dijamin anti gagal. Dan, 100% layak untuk dijual. Pertama-tama, siapkan wadah. Di sini saya menggunakan loyang mixer. Masukkan bahan A ke dalam loyang. Gunakan pengaduk yang berbentuk kait, atau yang disebut hook. Jalankan proses mixing. Waktu yang dibutuhkan untuk proses mixing bahan A kurang lebih 7 menit. Setelah bahan A tercampur rata, masukkan bahan B ke dalam loyang. Lanjutkan proses mixing. Waktu yang dibutuhkan proses mixing kedua kurang lebih 10 menit. Kunci untuk membuat roti yang berkualitas baik ada 3 faktor. Pertama, pemilihan bahan yang berkualitas baik. Kedua, komposisi bahan yang tepat. Ketiga, proses pembuatan yang benar. Semua jenis produk roti tidak bisa lepas dari terigu. Karena di dalam terigu terdapat gluten, yang tidak ditemukan dalam tepung-tepung lain. Gluten ini nanti akan terbentuk dalam proses mixing yang menyebabkan adonan menjadi elastis. Untuk pembuatan roti, paling baik menggunakan tepung terigu protein tinggi. Beberapa contoh tepung terigu protein tinggi seperti Cakra Kembar, Kereta Kencana, Tali Emas, Hime, dan lain-lain. Untuk jumlah adonan kering lebih dari 1 kg, disarankan menggunakan air dingin. Tujuannya agar adonan tidak cepat mengembang saat proses cutting dan rounding. Sedangkan adonan kering kurang dari 1 kg, bisa menggunakan air biasa. Keuntungan menggunakan air biasa adalah, proses proofing tidak terlalu lama. Bila kita menggunakan air dingin, proses proofing memakan waktu 1,5 hingga 2 jam. Sedangkan bila menggunakan air biasa, proses proofing hanya 30 hingga 60 menit. Tetapi ini juga dipengaruhi suhu udara di mana kita berada. Sekarang, kita bahas mengenai penggunaan telur. Apakah kita menggunakan telur utuh atau kuningnya saja? Kuning telur mempunyai sifat menghaluskan dan melembutkan tekstur dan serat roti. Sedangkan putih telur, mempunyai fungsi menguatkan gluten, sehingga volume roti makin besar. Menggunakan telur utuh sebagai campuran dalam adonan, umumnya menjadikan adonan menjadi sedikit lebih lengket dibandingkan bila menggunakan kuningnya saja. Sehingga, takaran air perlu dilakukan penyesuaian. Di dalam resep, saya memisahkan bahan A dan bahan B bila bahan A dan bahan B tidak dipisahkan, yaitu bahan-bahan dicampur semua di awal proses, atau yang disebut teknik all-in-one. Umumnya adonan yang dihasilkan cenderung lebih lengket di tangan. Sedangkan bisa bahan A dipisah dengan bahan B, selain adonan yang dihasilkan tidak lengket di tangan, juga kita lebih mudah memperoleh hasil adonan yang kalis elastis.
Setelah proses mixing selesai, diamkan adonan selama 15 hingga 30 menit agar adonan menjadi rileks. Selanjutnya, bagi adonan masing-masing seberat 35 gram. Kemudian, rounding adonan. Bila seluruh adonan telah di-rounding, gilas tiap-tiap adonan dengan rolling pin. Kemudian, letakkan di atas loyang pizza mini. Beri topping di atasnya, yakni saus tomat, mayones, irisan sosis, bawang bombay dan parutan keju. Lakukan proofing kedua selama 1,5 jam hingga 2 jam. Pada saat saya membuat pizza mini, listrik di rumah padam, sehingga saya terpaksa menggunakan oven tangkring. Beberapa adonan mengalami overproofing karena proses memanggang dengan oven tangkring membutuhkan waktu yang lebih lama daripada menggunakan oven listrik. Inilah pizza mini yang sudah siap untuk dijual. Ini adalah snack box pesanan yang saya buat. Selamat mencoba!